واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat izin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai siang menjelang sore ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan istiqomah kita selalu dalam kegiatan kita ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, yang sama kita hormati orang tua kita, yang sama kita muliakan ibu, udah, keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, uni-uni, udah-udah, undangan, sanak famili, keluarga, suku Koto yang hadir pada siang menjelang sore ini, rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam suasana Idul Adha. Pada hakikatnya sebenarnya Bapak Ibu, hari raya yang besar itu adalah Idul Adha. Hari raya akbar. Saking besarnya di sisi Allah, satu, takbir itu sampai 4 hari. Kalau Idul Fitri cuma sehari. Terbenam matahari di akhir Ramadan, maghrib itu sampai malam, kemudian subuh, sampai maghrib, asar itu di habis pula itu. Sementara di Idul Kurban ini itu mulai dari subuh itu sampai 10, 11, 12, 13, 4 hari. Itu mengumandangkan takbir. Makanya mungkin tadanga deh Bapak Ibu siap-siap sholat di masjid, di musola kan? Masih tadanga tadi kan? Nah itu. Yang kedua, dalam rentang waktu yang 4 hari itu masih dibolehkan untuk penyembelihan kurban. Dibolehkan. Jadi tadi masih boleh kurban? Boleh. Awak masih mencari sepanjang jalan tadi masih ada yang kurban. Ada ke Padang Baru tuh masih ada tuh. Ada yang di Kantu, ada yang di mana. Masih boleh. Karena waktunya masih. Jadi pada prinsipnya Idul Akbar itu adalah Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Cuman mungkin waktunya kadang-kadang kita membiasakan siap puasa itu kan waktu pulang kampung ramai-ramai. Maka menganggap itulah hari raya yang besar, meriah gitu kan. Nah, karena pulang kampung itu. Idul Adha aku kan jarang yang pulang kampung. Kalau ada mungkin cie-cie gitu kan. Namun pada prinsipnya adalah dalam pandangan Allah dan Rasul, Idul Akbar itu adalah Idul Adha. Kemudian juga yang ketiga, di Idul Adha itu
seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia berkumpul di tempat yang sama, wukuf di tempat yang sama, sa'i di tempat yang sama, tawaf di tempat yang sama, mengumandangkan kalimah yang sama, takbir, tahlil, tasbih, tahmid, memuja dan memuji Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa. Bahkan ada hari-hari yang istimewa, waktu-waktu yang istimewa di saat itu. 9 Zulhijjah. Orang wukuf di Arafah, kita disunahkan berpuasa. Bersyukurlah Bapak Ibu yang lagi puasa Arafah yang ke petang tuh. Fadilah keutamaannya diampuni dosa 1 tahun yang lewat. Dan terjaga dosa 1 tahun yang akan datang. Luar biasa. Yukafiru. Allah mengampuni, memaafkan, menghapus kesalahan kita 1 tahun yang lewat. Nah, makanya awak ajak diri awak, keluarga awak, biasakan puasa sunnah Arafah itu. Nah, kalau yang saudara kita yang Bapak Ibu nanti kalau haji, itu wukuf di Arafah. Dan itu adalah wajib. Nggak boleh indak. Setelah tergelincirnya matahari itu. Begitu besarnya nilai-nilai yang termasuk di dalamnya. Yang kelima itu Allah siapkan di kala itu doa terkabul dan diijabah. Awak sedang puasa, apalagi kalau sedang wukuf, berdoa. Tidak harus siap-siap sholat, kapan saja. Yang penting di hari itu. Perbanyak zikir, sangat luar biasa itu. Nah, ini dalam rangka kita untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Dalam rangka kita akan menghadap kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, kita tidak tahu entah bilu bahwa akan menghembuskan nafas terakhir. Nah, kan Ustadz Mu'alaf kita kan sudah menghadap ke Allah ya. Ustadz Yahya. Beliau adalah sangat luar biasa. Itu termasuk orang hebat. Dan beliau sudah ada jaminan surga. 0 sampai beliau masuk Islam, itu dosa sudah diampuni. Kan beliau Mu'alaf. Abu Mubarak masuk Islam dulu tuh. Mulai start masuk Islam tuh beliau berdakwah. Sudah bukan ratusan, udah ribuan orang yang beliau Islamkan. Awak seorang saya lu ada. Ambo seorang baru itu kan. Dulu tahun barat nak terkenal ambo ada. Sewaktu dia lain dulu. Beliau sudah ribuan orang yang masuk ke dalam Islam. 1 orang saja kita Islamkan orang itu sama pahalanya dengan jihad fisabilillah. Luar biasa. Begitu ganjaran yang Allah siapkan. Nah, makanya ada amal-amal lain yang disiapkan oleh Allah dan itu kita cari, kita usahakan. Jadi Bapak Ibu, apa amal-amal itu? Di antaranya adalah biasakan selalu sholat berjamaah. Nah, karena memang itu sering diingatkan oleh guru-guru kita. Memang awak memang selalu dingian Bapak Ibu. Setidaknya 5 waktu dingian tarawih. Entah lewat dingian itu asar. Karena manusia itu memang perlu diingatkan selalu. Dengan sholat kita berjamaah menjaga, itu termasuk bahagian dari nilai-nilai kebaikan yang lebih. Bukan yang biasa, yang lebih. Karena sholat jamaah dengan sholat seorang itu dipastikan tidak sama. Maka kejar dan usahakan berjamaah. Bapak Ibu sama mati angin, biar talambe awak jamaah juga. Nah, itu caranya. Mungkin tinggal awak serakaat, nampak kok jamaah. Oh, ndak tak aja ke rumah saji, lalu ndak ada di rumah. Awak kayak arisan gini kok, tak jangan saji lalu dah. Awak sedang menyuruh orang selesai salam gitu kan. Awak makan padeh-padeh lalu kan ndak mungkin tinggal doh gitu kan. Udah salat aja jamaah di siko. Kan 27 yang kita kejar, yang kita cari. Salatul jamaah afdol min salatil fadhi, tetap 27.
Nah, tempat itu nanti bisa di masjid, bisa di rumah. Bapak Ibu, jadi oleh sebab itu, mari ke depannya kita tata lagi bagaimana amal-amal kebaikan kita agar kita mendapat hal yang terbaik. Apalagi nanti Bapak Ibu kemarin sudah kita rencanakan ada namanya korban untuk tahun depan. Nah itu perlu direncana tuh kan itu. Rencana tuh luar biasa itu. Nah, kalau tidak mungkin awak sekaligus nanti kan, udah buat aja tabung korban. Oh aman tuh. Kalau tabung korban dibuat insya Allah bisa Bapak Ibu. Tidak bisa ya sebuah lah. 20.000 sehari. 20.000 sehari. Nah, suami istri 20.000 sehari lah tuh. 20.000 kali 30 sebulan kali 2 balik setahun. Kan 7 juta tuh. Suami istri 7 juta tambah 7 juta. 4 balik. Lawara kambing tuh. Awalnya kambing tuh. Tapi ya wicek. Apalagi kalau dalam keluarga tuh 3 ikut gitu kan, atau 4 ikut. Bisa. Tidak teraso itu doh. Tidak bisa coba lah. Karena awak dia ada kegiatan awak gitu kan. Itu memudahkan kita. Karena awak lihat di tempat-tempat lain ada di musola sampai 7 sabale, 7 bale sampai sekian banyak ada 20 ekor bagi korban. Karena dibuat itu tabungan korban itu. Tujuannya memudahkan kita. Jadi pas di hari H besok awak kalau ada kurang tidak parah untuk menambah lah doh. Karena nilai korban itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu mari kita pupuk ke depannya bagaimana kita rencanakan kegiatan-kegiatan kita itu dengan secara yang lebih baik. Amal-amal kebaikan kita. Jadi karena mumpung sekarang masih di bulan Zulhijjah, bulan yang sangat mulia, dan ini adalah bulan terakhir dalam tahun ini. Nanti lagi Muharram lagi. Masuk tahun baru. Mungkin umur awak bertambah, tetapi pada hakikatnya jatah awak berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu muhasabah diri bagi kita itu. Jadi tidak bertambah sebenarnya umur awak itu berkurang. Jatah kita tuh pintu kematian sudah dekat, malaikat maut sudah selalu mengintai, dan kita sudah diambang kubur. Maka yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita selalu memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menghadap itu semua. Kita berharap jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kita. Makanya bersyukur ada kegiatan-kegiatan seperti ini bahagian dari silaturahmi kita untuk jalin ukhuwah kita selalu. Ada kegiatan-kegiatan kajian, baik di rumah, di masjid, di musola, di kantor, di mana saja. Itu tujuannya adalah bagaimana menambah ilmu wawasan kita untuk taqarrub ilallah. Karena setiap yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lepas. Nah, jadi mari kita jaga Bapak Ibu. Jadi yang akan kita jaga, sholat usahakan berjamaah. Usahakan berjamaah. Jangan sampai tidak. Bapak-bapak, jamaahnya itu di masjid, di musola. Karena memang begitu kata Rasul. Nah, awak kan mengikuti Rasul. Nah, kalau seandainya memang ibu-ibu tidak ada halangan, tidak ada kepentingan-kepentingan lain, datang ke masjid dan musola. Jangan sampai nanti kita dengan kelengahan kita, akhirnya amal kebaikan kita kurang. Karena perjalanan kita jauh Bapak Ibu. Iko sebentar di dunia kok sebentar. Paling 100 tahun, 100. Itu udah lama itu. Jarang manusia yang sampai 100 tahun. Sementara di alam barzah saja sampai sekarang udah berapa tahun tuh Bu. Buktinya sampai kini hari orang kiamat ada kan. Berarti masih di alam barzah, alam penantian. Panjang lagi itu. Menunggu. Nang kawat tunggu yo di kiamat leh. Lama lagi itu. Kalau kita mati ini habis semua ini makan cacing, nan cantik-cantik, nan gagah-gagah tuh habis, enggak ada itu. Enggak ada artinya kita ini, enggak ada.
Hanya 3 kata Rasul. Yattabi'u maitun salasun. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur. Kalau dia meninggal itu. Ahluhu, keluarga. Wa maluhu, harato. Wa amaluhu, amal. Payah di usnani, 2 balik pulang. 3 yang meriang awak, 3, 2 balik pulang. Ahluhu, keluarga, orang kampung, anak baranak, bako basumandan, kasadualah pulang tuh. Yang kedua, wa maluhu, haraton banyak tadi itu. Oto, onda, sadualahnya, balik pulang, bantah, kasua. Nggak ada siap lah tinggal tu. Waya bakawahid kata Rasul, yang kekal hanya 1. Ini tidak ada hasil pencarian awak di dunia kau tidak ada apa-apanya doh. Awak beli. Apa saja yang kita beli yang mahal-mahal itu tidak ada, tinggal itu jam tangan, cincin, duku, galang, oh habis, tidak ada siap lah itu doh. Tabungan-tabungan, barabui itu. Aku tidak usah lah banyak-banyak bapak ibu membeli ameh-ameh tu, ameh-ameh menggaya tu tidak usah lah. Iya, ameh salah beli, ameh tabungan untuk anak sekolah salah. Atau untuk amal-amal soleh wak. Untuk korban, nah tu. Waktu tu, makasih ibu. Untuk korban. Tidak apa tu doh. Tu luar biasa tu. Kalau ndak orang barabui beko. Adalah bercakap anak-anak begitu. Iya, Allah. Ngeri macam itu. Masalah ini, istilah itu gono kana. Betul nak ngantuk ibu tu doh. Campur gono kana tadi tu. Gono gini. Sampai 3 hari kapatang awak masih telepon, kau baca caranya buya harta gono goni kok. Tang ke rumah juga kan. Begitulah demi. Ndak ada sialah doh. Wa ya bakawahid yang kekal hanya 1 kata Rasul. Wa amaluhu, amal soleh. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali hanya amal soleh. Anak pun tidak bisa membantu awak. Harta tidak bisa. Tidak ada satu pun. Kecuali adalah amal soleh. Paling kancang anak tu menangi, berdoa lah gitu. Kalau anak soleh dia mendoa lah. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu setelah awak meninggal, baju awak, celana kita, bahkan kakak, itu udah mulai tertulis kok dia rubah kanin almarhum, almarhumah. Langsung ditukar. Hilang. Foto-foto awak lah masuk dalam album. Nanti gantung foto awak kadang tak ada. Hilang dan anak tu ke dana gitu. Kau takkan nasi ayah kau sini. Itu salah itu. Seharusnya harus takkan aja ayahnya. Nya dia punya anu kayak gitu tuh. Mangkok balangkai ayah tu. Nya ada balangkai, ada di bawah. Supaya tak terang takkan aja ayah cuman deh. Tu ajaran yang sesat itu. Nyoba supaya takkan aja ayah cuman deh supaya mendoa. Ndak supaya lupa tu. Ya Bapak Ibu ya, di awak Sumatera Barat masih ndak kuat lah itu tuh gitu kan. Paling ada ciat-ciat lah gitu. Tapi kalau daerah pun tuh banyak itu. Supaya ndak takanahnya jo anaknya, supaya ndak takanahnya jo mandehnya, dilakukanlah ada ritual-ritual kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Padahal dia harus mendoakan orang tuanya, harus mendoakan anak selalu gitu kan. Jadi itu pesan Rasul, 3 yang mengiringi kita, tak kala kita wafat, meninggal, menghadap ke Allah, 2 babaliak pulang, 1 yang kekal, yaitunya amal soleh. Maka oleh sebab itu, bila amal soleh itu bisa awak karajuan, semasa hidup ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia kau tempat beramal, akhirat nanti tempat pembalasan. Silakan ibu kalau don kabatanyo. Nak makan oleh. Ya, ujung-ujung ke situ saja kan? Awak pun anak dosa. Yang didang di rumah itu onan. Oh, dah boleh kak banyak kandak dah bu.
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi itu penting bagi Bapak Ibu. Kita tidak tahu entah kapan kita. Mana tahu mungkin kan kita ini yang namanya dalam kehidupan ini nyo ndak ada nyo ketik baru, bukan itu urusannya. Kalau di Minang namanya membang jatuh, kalapo jatuh. Dan itu adalah hukum sunatullah. Yang maut itu adalah sunatullah. Yang penting kita bagaimana mempersiapkan bagaimana kita untuk mendapat kebahagiaan dunia, nanti juga kebahagiaan di akhirat. Dan kebahagiaan akhirat itu adalah sangat dibutuhkan. Bapak Ibu, kalau di dunia kau sansaro, mungkin masih ada orang yang kasihan. Masih ada orang yang lain namuhlah untuk menolong awak. Tapi kalau di akhirat bisu awak sansaro, siapa yang akan menolong? Inyo antawar-antah loh. Indah ada yang bisa diaruon loh. Dia oleh sebab itu, mari kita sama-sama agar kita untuk selalu istiqomah di dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah ridho kepada kita. Silakan Bapak Ibu, ada yang katanya? Enggak tutup lah. Makan oleh. Iya, tuan rumah pokoknya sudah sih. Berhenti wak, bekal dia maju. Silakan mungkin Bapak Ibu, masalah korban boleh, masalah sholat boleh. Dona monju aja dia enggak ada. Kalau panek silakan monju. Itu biasa saja itu. Ibu ala sudah tuh, Bu. Bekal Ibu tanya kami tanya kok. Iya, Bu. Itu ya karena ya kan tadi awak salat berjamaah. Iya, Bu. Kadang-kadang awak kan istilahnya turun naik. Iya. Dan sakit. Iya. Jadi karena kita kurang fit atau salah agak pusingan asalnya nak kita awak kurang saja itu. Iya. Tapi awak karena rumah saja dakek dari awak awak ikuti imam tu baal ya. Oh gitu. Di rumah. Tapi awak misalnya usiang untuk kasinan. Iya. Mungkin dong gitu. Tapi kan masjid dakek. Itu kan apa tuh. Jadi awak ikuti imam tu di rumah baal ya. Pertanyaan Ibu cerdas panan. Kalau dimakan kan Iya, betul. Baik, Bapak Ibu, makasih Bapak Ibu. Makasih Bu. Kalau di Masjidil Haram memang kayak gitu, Bu. Jadi kalau awak ndak sempat awak sholat di masjid ledo, apalagi kalau sholat lapanu, sampai sholat lapanu itu, malah di bawah jembatan bagai. Di dekat trotoar sebagai. Mulai imam takbir, awak takbir loh gitu kan. Dan itu kalau di Masjidil Haram itu dibolehkan. Kemudian kalau dirujuk kepada tata cara berjamaah, sholat berjamaah, satu adalah kalau imam sholat itu di masjid, maka kita harus berada di lingkungan masjid. Taruh Ibu, enggak ada. Taruh isi Bu, enggak ada Bu. Ya, kok kami enggak dimakan kok dah. Nampak kok kali terangah itu kan. Jadi di lingkungan masjid. Kemudian karena antara rumah dengan masjid itu sudah ada berjarak, walaupun suara itu terdengar, maka para ulama menyatakan itu nanti akan membatasi antara kita dengan imam. Nyodo nanti tahu atau melihat imam, ada juga seperti itu kan. Ada juga mencari kan bisa melalui layar gitu kan ada juga itu. Ada juga tidak, tetapi melalui suara gitu kan. Kemudian setidaknya itu adalah lingkungan rumah ibadah. Sementara antara rumah ibadah dengan rumah tempat tinggal kita itu sudah berubah desain dan modelnya. Nanti asal kata dari itu masjid itu kan asal kata dari sajadah itu. Sajadah artinya sujud. Kalau masjid itu adalah isim makan dalam ilmu bahasa Arab, tempat sujud itu maknanya. Kalau rumah sementara bahasa Arabnya itu adalah baitun, rumah. Jadi itu sudah berbeda dari segi pemaknaan, dari segi fungsi, dan rumah boleh dipakai untuk ibadah,
tetapi rumah itu bukan dinamakan masjid. Nah, gitu. Jadi itu yang membatasi jarak kita, Ibu. Jadi kalau ambo bulian beko, jangan-jangan beko yang singkat terma saji itu di rumah tuh kok. Maka kami di rumah salah gitu kan, ikut imam gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya memang sudah ada uzur, itu sudah lain ceritanya, Ibu. Itu nanti ada kalau uzur itu ada ru'syah namanya dalam ilmu fikih. Ru'syah itu artinya keringanan. Nah, boleh kita sholat di rumah. Nah, dan apalagi kaum wanita gitu kan. Yang kuat syariat untuk sholat berjamaah itu adalah laki-laki. Laki-laki itu Rasul malahan wajib sholat berjamaah itu di masjid, di rumah ibadah. Kalau perempuan itu, kalau dia ke masjid, jangan dilarang. Itu bahasa redaksi hadisnya itu. Tapi kalau ada pilihan beliau tidak ke masjid, ya silakan. Nah, kalau ingin ke masjid, harus ada patuhi aturan dulu. Ada aturan-aturan tertentu. Contohnya, perempuan itu boleh ke masjid satu apabila gangguan tidak ada, aman gitu kan. Dulu awal-awal Islam itu kan gangguan terhadap wanita muslimah itu kan sangat luar biasa. Dihalang-halangi oleh pemuda-pemuda Quraisy itu kan. Kemudian termasuk yang ditinggal itu dalam kondisi aman pula. Contoh, kalau kita ada suami kita mengizinkan. Suami kita tidak dalam keadaan sakit. Nah, kalau suami ibu sakit, ibu pergi sholat subuh ke rumah saji, sementara beliau sakit, itu harus pikir ulang dulu. Lebih baik ibu di rumah. Tidak usah ke masjid. Pun beliau dulu. Apalagi kalau dicontohkan, contoh, beliau minta ayah beko. Bu, awi minta ayah. Ibu di rumah saji, sholat subuh. Siap sholat subuh, zikir lo dulu. Siap zikir, suruk lo dulu. Siap suruk, motal aja kawan dulu gitu kan. Otak kok tidak tahu sejam 2 jam doh gitu kan. Pas tiba di rumah, beliau lah meninggal. Berarti beliau meninggal dalam keadaan murka kepada ibu. Ibu bagolong masuk neraka. Tidak sarugo doh. Neraka. Karena redo suami itu. Syarat ibu masuk surga hanya 4. Tidak lebih dari itu. 4. Sholat 5 waktu. Tidak ada ibu sholat sunnah doh. Sholat 5 waktu saja. Puasa Ramadan. Tidak ada ibu puasa sunnah doh. Enggak bisa kayak gitu itu kan. Puasa Ramadan saja. Kemudian memelihara kehormatan diri dan keluarga. Nan kampe taat kepada suami. Ampe kau saja tuh, ibu dah khalatil jannah. Berhak masuk surga. Sementara beliau meninggal dalam keadaan murka sama ibu. Karena wakpai solat subuh tadi tanpa izin beliau. Dek karena beliau sakit. Jadi kalau ada memang suami awak sakit, itu wajib melayani dan maupun maben beliau dulu. Tidak usah ibu ke rumah saji, di rumah saya lah. Solatnya. Begitu bana Islam sangat luar biasa. Kalau lah boleh berarti lah itu aman tuh. Anda ada. Kau dapat bawa beliau sekali. Ceritakan beliau sakit tadi kok gitu kan. Kalau tidak sakit, seharusnya beliau yang ke rumah saji, seharusnya gitu kan. Suami ke rumah saji. Kalau ada istri yang membawa suami ke rumah saji, itu istri yang luar biasa itu. Sangat luar biasa itu. Tapi kalau ada suami yang membawa istri ke rumah saji, itu standar biasa tuh. Memang itu seharusnya. Gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi kalau seandainya memang imam sholat di masjid, kita sholat di rumah, maka nanti ada qati namanya tuh, penghalang antara jamaah kita di rumah dengan jamaah yang ada di masjid itu. Kecuali kalau seandainya kita dalam kondisi darurat tadi, itu boleh di rumah saja, tidak harus ke masjid lagi. Silakan ibu-ibu yang lain, Bapak Baun Pak itu. Ya, Bu.
Iya, Bu. Tapi kalau sholat sejadah awak, pokoknya kan tiga rakaat enggak. Sholat sejadah tuh. Tuh kalau salambe awak umpama ya. Ya. Salambe awak kan saleh cik dapat awak lenyong sholat tua. Sedangkan sholat subuh teh 2 rakaat mesti kalau nak ikut sejadah awak. Ya. Tu bahas mana tu ya. Cik dapat awak ingin masjid salambe umpama aku kadang lah tidur dalam tak beol lah itu lah. Iya. Tu cik dapat awak foto lenyong. Baca dewa yang ditambah salat subuh 1 atau baca. Baik, Ibu. Jadi hari Jumat pagi itu sujud tilawah atau sujud syahadah itu sebenarnya bukan 3 rakaat, tetap 2 subuh. Rakaat itu artinya rukuk. Tuh. Dan sujud sajadah kita tidak pakai rukuk. Wa hum la yastakbirun, langsung sujud. Gitu. Kemudian tatajam fajunubuhum, langsung diri. Jadi itu bukan dihitung sebagai rakaat, tetapi adalah sujud. Nah, kalau seandainya memang awak ada mungkin 3 rakaat 1, tetap sempurnakan. Sholat subuh tetap 2 rakaat. Tetap 2 rakaat. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang awak tinggal ada cie, sementara ulang salam, kemudian berdiri, sempurnakan sholat subuh tetap 2 rakaat. Nah, kita sudah dapat pahala jamaah subuh. Yang lain, Ibu silakan. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan kita kali ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib